Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Pada episode kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang saya alami pada masa kuliah dulu ya. Tepatnya pengalaman ini dialami di kontrakan. Jadi kami maksudnya teman-teman saya dan saya itu orang 5 ngontrak di sebuah perumahan ya dekat kampus gitu. Dan memang kalau orang yang bisa melihat, maksudnya orang yang punya indigo atau indera keenam itu melihat kontrakan kami itu suram gitu. Suram itu dalam artian kayaknya itu ya hayawannya itu banyak negatifnya di rumah kontrakan itu. Tapi karena kami berlima ini nggak punya hal-hal seperti itu ya nggak jadi masalah gitu. Ya kami berkeyakinan lah memang setiap rumah atau ya tempat itu kan pasti ada penunggunya. Asal kita nggak ganggu kan mereka juga nggak ganggu kita gitu. Awalnya sih gangguan di kontrakan biasa ya. Mungkin kayak TV nyala sendiri, terus tiba-tiba itu pintu itu nggak ada angin, nggak ada yang nyenggol, itu nutup sendiri, itu keras dar itu. Ya kayak gitu-gitu doang gitu, nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang ekstrim gitu, biasa lah. Dan kami sudah biasa itu. Nah, gangguan kontrakan ini semakin parah semenjak salah satu dari teman saya ini meninggal dunia karena kecelakaan. Jadi dia meninggal di dekat kampus, jalan kampus gitu ya. Maksudnya keluar dari kampus itu ketabrak, dia kecelakaan terus meninggal. Dan kebetulan di antara kami berlima yang meninggal ini satu-satunya yang alim lah. Maksudnya itu setiap sholat terus ngaji gitu ya. Ya dibandingkan saya dan teman-teman lain nih kafir abis gitu ya. Nah sudah meninggal waktu itu saya sih waktu itu kebetulan teman-teman yang lain sudah pulang ke kampung halaman. Jadi tinggal saya dan itu tadi teman saya ini tadi. Terus meninggal, akhirnya saya yang ngurus, dipulangkan ke keluarganya. Dan karena memang kami berangkat dari kecamatan dan asal sekolah SMA yang sama, jadi waktu saya habis mengantarkan jenazah teman saya ini ke Sidoarjo, setelah itu bertemu dengan teman-teman. Setelah bertemu teman-teman, Senin paginya langsung balik ke kampus ya, ke tempatnya di kontrakan gitu kan. Ya biasa, nggak ada apa-apa, kejadian nggak ada apa-apa. Dan waktu itu sore sekitar jam 3 itu kami sepakat orang 4 mengadakan tahlilan lah, yasinan tahlilan untuk mengenang almarhum. Ya mengundang-undang teman-teman dekat, nggak banyak kok, cuma tetangga kanan kiri doang. Ya suguhan ala kadarnya ya, mahasiswa kan uangnya tipis ya. Nah setelah semua itu dilakukan, terus tahlilan, yasinan sudah berakhir, ya kembali lagi kontrakan ini terlihat sepi gitu ya. Terus suram gitu ya, kembali suram lagi. Saya pun yang biasanya merasakan biasa itu kayak memang ada yang beda sekali gitu loh setelah teman saya meninggal itu tadi. Lah, di kontrakan ini kan ada 2 kamar. Karena kami orang 5, yang 3 orang ini termasuk saya ini di kamar belakang. Karena kamar belakang ini yang paling besar. 2 orang termasuk teman saya yang meninggal di kamar depan. Nah, yang kamar depan ini teman saya ini takut kan, akhirnya pindah ke kamar belakang. Ya akhirnya berempat lah kita di kamar belakang. Dan antara kamar depan dan belakang ini dipisahkan sama kamar mandi.
gambarannya gimana ya, agak bingung sih saya. Ya pokoknya dipisahkan sama kamar mandi gitu ya. Perumahan tipe kecil kok itu. Nah, di depan kamar kami pas, pintu kamar kami pas itu TV, kayak ruang tamu gitu ya, TV. Terus ya kayak magicom, ya peralatan-peralatan ala mahasiswa di situ. Waktu itu menunjukkan sekitar jam 1 malam. Nah, kami berempat ini nggak ada yang bisa tidur waktu itu. Padahal besok kan ada yang kuliah pagi gitu. Akhirnya salah satu teman saya ini nyeletuk, ngomong, biasanya kalau udah 7 hari atau 40 hari si arwah ini pamitan sama orang-orang terdekatnya gitu. Ya teman saya yang katakanlah si A ya yang ngomong tadi ya. Si B tadi ngomong, wes gak usah aneh-aneh kamu. Ini teman kita baru saja meninggal, gak usah pakai istilah menakut-nakuti seperti itulah. Loh enggak, beneran katanya si A. Ya udahlah wis, akhirnya karena takut terjadi perdebatan ya akhirnya saya melerai itu bahas yang lain. Bahas sepak bola waktu itu. Nah, waktu kami enak-enak ngomong, si teman saya, si C ya. Si C ini kan tidurnya ini ngadep ke pintu, kakinya pas di pintu. Itu tiba-tiba itu nyuruh saya, John, pintunya tutupan. Pintunya disuruh nutup. Ya tak turutin, tak tutup. Kenapa? Ada apa? Semuanya kan diam. Enggak apa-apa kok. Kayaknya itu ada yang lihat gitu. Gak enak aja perasaanku. Ya karena salah satu teman saya si A ini punya asma. Ngomong, jangan lama-lama nutupi, aku pengap, gak nyaman gitu loh. Dan dia punya asma ya. Akhirnya selang 10 menit dibuka. Ya tak lihat sih, tak ku buka terus tak lihat, oh gak ada apa-apa, cuma gelap itu kan. Memang ruang tengah kan gelap. Saya matikan lampunya. Nah, kita balik ngobrol lagi kan. Yang ngobrol sepak bola tadi. Ngobrol enak-enak. Kaca depan rumah kontrakan itu ada yang lempar. Tang. 3 kali lah. Pertama kami gak menghiraukan, tapi kami tetap diam sih waktu itu. 1 tang. Ya anak-anak diem aja. Terus kedua, baru ketiga kita keluar semua. Ya mikirnya ada yang iseng gitu ya. Dilihat di luar gak ada siapa-siapa. Dan waktu itu memang kebetulan gerimis. Orang iseng mana sih yang waktu gerimis-gerimis ngelemparin rumah orang gitu kan ya. Gak ada siapa-siapa. Wah ini semakin parno lah ya waktu itu, malam itu. Kalau saya membayangkan kembali ke waktu itu, gak beres sih guys. Akhirnya kami sepakat, ayo masuk lagi ke kamar, tidurlah sebisanya. Nah sebelum itu kami sudah menyalakan ruang tengah, lampu tengah, supaya gak terlihat gelap lagi lah. Ruang tengah dinyalakan. Ini kan tombol untuk menghidupkan lampunya kan dekatnya kamar mandi ya. Ditekan, dinyalakan. Sudah. Ya tetap kita nggak bisa tidur gitu. Kayaknya itu waktu malam itu kayaknya lama banget, nggak pagi-pagi. Akhirnya ya main kartu. Terus si temen aku ini, si A tadi ini nyenggol aku, dek. Lampunya kok mati? Lampu apa? Lampu depan. Jadi lampu yang tadi saya nyalakan itu, yang ruang tengah itu mati. Terus anak-anak diem aja. Positive thinking aja lah. Mungkin lampunya memang sudah waktunya diganti gitu kan. Pedot gitu kan. Sudah waktunya diganti. Ya gak usah dihiraukan gitu kan. Gak usah dihiraukan. Akhirnya kita main lagi. Lah temen saya ini
Ya kembali lagi si A ini tadi malah kebelet pipis. Gak berani, padahal tinggal keluar kamar jalan dikit nganan itu sudah kamar mandi gitu loh. Gak berani dia. Ayo po temen nono aku. Ya udahlah, akhirnya kami bertiga itu nemenin si A tadi ke kamar mandi. Setelah nemenin, ini nggak sengaja nih teman saya yang si C ini tadi kan pas hadapan sama tombol lampu. Ya kita tahu kan, semua orang di kontrakan itu pasti tahu lah, kalau sudah biasa menyalakan lampu kan tahu kalau ke bawah itu hidup, kalau ke atas itu kan pokoknya tahu lah tombol hidup atau matinya gitu kan. Pas waktu dilihat sama si C nih ngomong aku, nyenggol aku, loh lampunya kok mati. Jadi tombolnya ini off, ke arah off. Tak lihat loh. Iya, berarti kan ada yang nekan. Ayo dihidupin lagi ayo. Tak hidupin, cetek, hidup lampunya. Lah sipil langsung ngomong loh, ternyata kok nggak pedot lampunya, memang nggak waktunya diganti, masih nyala. Wah parah ini, kayaknya gangguan ini sampai fisik lah. Ibaratnya kan mereka sampai menyentuh dunia kita, bisa menyentuh barang-barang kita gitu, kayak tombol lampu tadi gitu. Wes diam aja, wes berdoa aja, aku ngomong gitu kan. Akhirnya si A ini sudah selesai kencing, kaget loh, kok lampunya murup, kok lampunya hidup. Udah wes gak usah banyak omong, langsung kami geret ke kamar ya, langsung tidur di kamar lah, tutup pintunya. Ki ono opo iki sakjane? Ini ada apa sih sebenarnya, kok kayak gini? Ya nggak tahu. Nggak mungkin ya kita masa menjelek-jelekan teman kita, masa gara-gara si ini mati, katakanlah si D gitu ya, D ini meninggal, dia jadi arwah, ya kan nggak mungkin gitu kan. Ya udahlah wes, kita tidur aja, tidur. Tetep aja nggak tidur. Dan waktu itu memang kelihatan lama banget untuk pagi tuh. Kami tuh kepingin pagi gitu waktu itu. Udah tiba-tiba itu pukul jam berapa ya? Jam 3 itu kalau nggak salah. Di ruang tengah itu ada suara anak kecil lari-lari main. Ya disertai dengan suara cekikikan khasnya anak kecil gitu. Lari-lari, wis parah ya. Lari anak-anak. Siapa ini? Kami punya teman gitu ya, teman ya bisa kayak hal-hal kayak gitu kan. Kami SMS waktu itu, masih SMS sama BBM waktu itu. Belum ada WA lah. WA udah ada tapi belum terkenal waktu itu. BBM. Suruh kesini lah minta bantuan kita. Ternyata nggak dibalas ya, mungkin sudah tidur jam segitu kan. Wis berdoa semampunya saja. Nah temanku ini tadi, yang si C ini nengok-nengok ke pintu kan nggak ditutup rapat ya, cuma ya dikasih celah sejari kelingking gini ya, setengah jari kelingking gitu. Ngintip-ngintip gitu, lampunya masih nyala. Lampunya sih murup kok, lampunya masih hidup. Tapi suara si anak kecil lari-lari itu semakin parah. Dilihat nggak ada orang gitu kan. Yes, akhirnya kok lama-lama kami ya nggak tahu sih, akhirnya tertidur. Sekitar jam 9 pagi. Si A ini ada kuliah pagi jam 8, ini akhirnya nggak kuliah. 9 pagi, kayaknya tidur itu lelap gitu kan. Bangun waktu mau keluar. Aku ini waktu keluar, TV ini ada di depan pintu pas, menghalangi pintu. Loh, ini sopo sing mindah? Ini siapa yang mindah gitu kan? Tak bangunin anak-anak. TV ini pindah. Bangun anak-anak. Wah, sopo ini? Wis gak usah, wis ngaku aja, gak usah iseng-iseng. Ya gak ada lah, memang gak ada, anak-anak tidur semua kan. Wah
wah ini parah ini, kok kayak sampai kayak gini gitu kan. Akhirnya kami sepakat waktu itu cari teman kami yang bisa gitu indigo itu tadi, ngomong. Terus ya cerita dari awal sampai akhir gangguan itu tadi. Ya memang indigonya ngomong, kan aku pernah bilang ini rumah ini sebenarnya sudah suram. Suram itu bukan seperti gimana ya, bekas orang meninggal, enggak. Ya memang suram, udah lama nggak ditempatin. Akhirnya dibuat mereka bermain. Itu kayak rumah itu memang kayak taman bermainnya gitu katanya. Ya memang awal-awal kamu masuk ke sini ya ada gangguan, tapi kan biasa kan. Tapi semenjak kematian si D ini jadi semakin parah. Karena apa? Ya mohon maaf, si D ini ibadahnya lumayan lah, jadi bisa meminimalisir gangguan dari mereka gitu. Duh, akhirnya aku sama teman-teman sholat aja jarang-jarang gitu kan, megang Al-Qurannya jarang-jarang. Gimana ya? Terus gimana solusinya? Ya udah wis biasa aja. Sama si Johnny ini dikasih daun kelor, dicarikan daun kelor, terus disuruh masang di pintu kamar kami sama kamar mandi. Nggak tahu gunanya apa, nggak tahu sih. Udah disuruh. Malamnya memang nggak ada gangguan sama sekali, nggak ada belas, nggak ada. Ya kami tidur seperti biasa. Itu habis yasinan ya, kan sampai 7 hari waktu itu kita yasinan itu di situ. Setelah itu nggak ada apa-apa. Hari ketiga gangguan datang lagi. Ini sepeda motor teman-teman saya kan, termasuk saya ini kan diparkir ke dalam ruang tamu ya. Kumpul sama TV gitu kan. Nah ini salah satu sepeda motor ini nyala sendiri waktu malam, tepat pukul jam, lupa ya saya, jam 2 mungkin, itu nyala sendiri. Wis, ya kayak ada yang ngegas gitu. Habis di starter ngegas. Terus teman saya, kunci ini loh, nengkene, kuncinya loh di sini, dipegang sama teman saya kan di kamar. Waduh, sepeda laki kan, waduh ini, wis udah blayer, udara apa itu campur asapnya gitu kan. Wis akhirnya kami memberanikan diri keluar, set, masih nyala. Akhirnya teman saya memberanikan diri, nancepin kuncinya, dimatikan, mati. Nice. Ya udahlah ya sampai seperti itu. Dan akhirnya nggak ada lagi gangguan ya gangguan kecil mungkin ya, cuma kayak tiba-tiba toples jatuh gitu kan. Dan kami berempat itu selama dikontrakan nggak ada sepakat harus bareng. Maksudnya gini, kalau misal ada yang kuliahnya sampai sore atau gitu kan, nggak ada yang sendirian dikontrakan gitu. Ya mungkin ngopi atau ke kosan teman lain gitu kan. Nggak ada yang berani dikontrakan sendirian gitu. Dan gangguan terakhir, ya saya ngomong gangguan terakhir ini karena ini memang waktu kontrak kita habis tinggal 1 bulan sih. Gangguan terakhir itu saya sendiri yang ngalamin. Waktu itu sore hari Kamis waktu itu, Kamis, teman-teman kuliah dan sepakat nanti pulang sore aja lah, habis kita selesai semua. Oh iya, berarti kan jam 4:30 baru pulang ya, balik ke Sidoarjo. Saya sendirian di kontrakan. Dan kebetulan saya di kamar depan main laptop ya, lihat film Korea waktu itu. Di kamar mandi itu seperti ada orang mandi, jebur keras sekali itu kan. Lah waktu itu saya mikirnya kan, mungkin rumah sebelah gitu kan. Kan memang perumahan kami dempet ya, kamar mandi rumah sebelah, mikirnya gitu. Kok semakin lama semakin keras. Dan saya mikir,
saya nggak pernah mendengar suara kamar mandi rumah sebelah sekeras ini. Saya cek, oh nggak ada apa-apa. Ada apa-apa itu artinya lantai tetap kering ya, seperti biasa, nggak ada apa-apa. Mungkin saya salah dengar. Saya masuk ke kamar lagi, nonton film lagi. Muncul kembali suara tersebut. Saya kerasin kan sound. Jadi suara sound ini kalah sama suara jebur-jebur di kamar mandi tuh. Akhirnya saya nekat. Siapa sih? Kayak saya itu memberanikan diri, woi gitu kan. Saya memberanikan diri, saya tahu pasti ada gangguan gaib kan waktu itu. Waktu saya buka jet, kamar mandi itu basah, lantai itu basah kayak memang bekas orang mandi. Dari yang saya awalnya memberanikan diri, akhirnya ciut kan nyali saya. Tak beres sih, akhirnya saya keluar. Dan alhamdulillah untungnya di depan kos kami itu kan pas itu kan ada pos kamling. Jadi saya duduk-duduk di situ sampai teman saya datang. Ya itu ya nunggu sampai teman saya datang. Akhirnya teman saya datang, si A ini sama si B. Loh, ngapain kamu di luar? Kok nggak di dalam? Nggak apa-apa. Saya nggak ngomong ya, nggak apa-apa. Ya wis, kita tinggal nunggu si ini, si C ini wis. Nanti kita habis ini siap-siap pulang. Siap-siap pulang, siap-siap Nah, akhirnya dalam perjalanan itu saya baru cerita. Waktu ngopi di daerah Surabaya itu saya cerita gangguan yang saya alami tadi. Ya wis, teman-teman akhirnya wis kita betah-betahin aja, wong tinggal 1 bulan di situ kan. Ya udah, akhirnya kami sepakat dan kurang 3 hari kami sudah pindah kontrakan. Oke, terima kasih. Itulah pengalaman yang dulu saya alami waktu di kontrakan ya. Udah lama sih ini pengalaman, udah 6 tahun yang lalu. Dan terima kasih kepada sahabat Next Story yang sudah mendengarkan pengalaman saya. Bila ada yang pernah mengalami hal yang sama, tulis di kolom komen. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabarnya semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari saya sendiri, selaku pelaku ya, atau korban. Sebenarnya sih gak mau sekarang saya ceritain, cuman ya udahlah gak apa-apa gitu, pingin aja. Jadi dulu itu zaman kuliah itu semester berapa ya, saya lupa itu 5 atau 6 gitu. Saya itu pernah punya masalah keuangan yang cukup sulit. Saya pernah diusir dari kos karena nunggak bayaran sampai 4 bulan. Bukan diusir ya sebenarnya, cuman disuruh pindah ke tempat lain aja. Jadi waktu itu saya bingung sekali. Tapi untungnya punya banyak teman ya. Ya alhamdulillah lah.
Jadi 2 minggu itu saya pindah-pindah kos. Maksudnya pindah-pindah tempat tinggal. Karena kalau di satu tempat kan gak enak ya, sungkan lah kok di situ terus gitu. Dan saya juga waktu itu tidak nelpon orang tua tentang kejadian ini. Ya pokoknya sungkan lah sama orang tua juga. Di sana ya juga ngurus adik gitu kan. Nah, suatu ketika waktu itu saya ngopi dan ketemu teman saya waktu ospek. Ya akhirnya kita ngobrol. Terus kok tiba-tiba itu tercetus kok pingin ngomong masalah saya. Ngomonglah masalah saya itu di posisi ini, saya itu cari kos-kosan tapi yang murah. Soalnya saya habis diusir gini-gini. Pokoknya saya cerita semua. Terus si teman saya ospek ini ngomong, ada kos-kosan murah tapi jauh dari kampus. Loh berapa? Wah saya nggak tahu. Pokoknya murah banget. Temenku katanya pernah ke sana. Oke lah ya. Akhirnya saya ke sana dong. Ternyata benar-benar jauh. Masuk kampung gitu. Pas sampai di depan kosnya, ya kalau dilihat sih kosnya bagus ya. Nggak serem, nggak apa ya. Pokoknya normal lah saya lihat itu depannya itu. Terus akhirnya saya kayaknya oke, seret, dan menghubungi si bapak kos itu. Jadi nomornya itu ada di plakat gitu ya, tertera di depan gangnya kos-kosannya itu. Terus saya disuruh ke rumahnya. Monggo mas, mampir ke rumah aja. Oh ya, jadi rumahnya itu dekat, sekitar 600 meteran dari kos punyanya itu. Di sana kita disuguhin terus omong-omongan gitu. Saya ngomong, berapa pak per bulannya? Oh murah mas, cuma 100 saja kok. Wah itu kan sudah murah ya. Saya waduh alhamdulillah murah banget ya. Nah tiba-tiba nih si teman saya yang nganterin ini, anak ospek itu, ngomong ke bapak kos kalau saya itu habis diusir gini. Nah pak kosnya kan kayak merasa iba sama saya. Akhirnya diturunin. Udah mas buat sampean 50.000 aja. Ya gimana ya, antara seneng dan malu ya waktu itu. Tapi ya oke lah, gak masalah. Sampai di sana saya dibukain pintunya. Ya pokoknya intinya itu dikasih perkenalan lah di rumah itu. Dan ternyata saya sendirian di rumah itu. Di rumah itu ada 4 kamar. Saya kira kan ada orangnya. Ternyata saya sendirian. Di rumah itu ada 4 kamar. Jadi saya disuruh milih mana kamar yang cocok. Oke pak, siap. Akhirnya saya milih itu kamar yang dekat dengan dapur. Dan hari itu juga saya itu dibantu oleh teman saya, Boyong, yang ngambilin barang-barang saya yang ada di kos-kosannya anak-anak itu. Saya Boyong. Terus bapaknya itu ngomong, mas kalau butuh apa-apa telepon saya aja. Oh ya pak, gak apa-apa, siap. Baik, saya pamit dulu ya mas ya. Ya. Waktu itu sore, udah sore, surup lah, hampir maghrib. Terus teman saya juga itu pamit, yang bantu saya Boyong itu ya, pamit pulang ke kosannya sendiri. Ya akhirnya sendirian kan di kosan baru ini. Hari pertama gak ada apa-apa ya. Ya aman-aman aja lah pokoknya. Dan saya juga waktu itu alhamdulillah sekali dapat kos baru murah. Dan tempatnya bersih gitu loh. Gak kumuh, gak apa, pokoknya murah. Nah hari kedua ini muncul keanehan.
Waktu itu sekitar pukul 10 kalau nggak salah. Saya masih fokus ngerjain tugas. Tiba-tiba itu saya dengar ada suara orang ngomong, orang ngobrol lah, di luar kamar saya pas pokoknya. Entah itu di ruang tamu atau di mana ya, pokoknya di dalam kamar itu saya dengar ada orang ngomong, tapi arahnya itu dari luar. Nah, ini saya langsung merinding. Waduh, siapa nih? Wong aku di rumah ini sendirian kan, gak ada siapa-siapa. Lampu juga sudah nyala semua gitu kan. Akhirnya saya keluar dari kamar. Saya lihat ruang tamu gak ada siapa-siapa. Terus dapur juga gak ada siapa-siapa pokoknya. Udah, saya masuk, saya ngerjain lagi tugas saya. Gak berapa lama itu muncul suara itu lagi. Pokoknya suaranya tuh kayak orang omong-omongan lah, gremeng gitu. Wah, udah gak beres nih. Daripada gak konsen kan, saya tutup tuh laptop. Akhirnya saya tidur. Keesokan paginya saya pergi ke kampus. Terus kebetulan juga ketemu sama si Tono. Nah, si Tono ini yang bantu saya boyong itu ya, teman ospek saya. Dia tanya, "Gimana tempat barunya? Enak?" "Wah, lumayan lah Ton. Wong kapan lagi dapat barang murah kayak gitu kan," saya ngomong. Tapi hati-hati loh, barang murah itu biasanya bermasalah." Tono ngomong gitu. Terus saya kan cuma diem aja mikir, iya sih. Ya yang penting pikiran saya, apa ya, intinya itu pikiran saya gak mikir yang rumit-rumit dulu lah, gak masalah. "Oke, nanti kalau kamu butuh temen ya hubungi aku aja," kata si Tono. "Oke, siap." Singkat cerita ya, di hari ketiga ini yang agak ekstrim. Waktu itu saya mandi. Saya ingat betul itu mandi. Saya kan keramas ya, keramas. Otomatis kan merem mata itu. Waktu saya mau pegang gayung buat nyiram rambut itu, ini beneran itu kayak megang tangannya orang. Kaget saya. Astagfirullahaladzim. Pokoknya kaget lah waktu itu. Saya langsung melek itu. Meskipun perih-perih gimana gitu ya, saya melek. Ya ternyata ya kiep-kiep gini kan mata saya. Gayung bukan tangan, tapi kok terasa kayak tangan waktu itu. Dari situ saya langsung mempercepat mandi saya dan buru-buru masuk ke kamar. Nah di kamar itu saya langsung pegang HP, hubungi si Tono. "Ton, kamu di mana sekarang?" "Aku lagi ngerjain tugas nih sama anak-anak kerja kelompok." "Oh, ya udah. Nanti habis ngerjain tugas bisa nginep tempatku nggak?" Gitu saya ngomong gitu. "Waduh, nggak tahu ya. Mungkin bisa sih, tapi aku nggak janji." Ya udah, oke. Itu saya tunggu Tono itu sekitar sampai jam 11 malam, nggak datang. Dan saya kira memang oke, nggak datang dia. Nggak mungkin datang udah jam segitu. Apalagi tempat kos saya ini kan masuk kampung gitu loh, jauh banget dari keramaian. Sekitar jam 1 malam kalau nggak salah waktu itu, saya sempat ketiduran sebentar nunggu Tono itu. Terus jam 1 malam saya bangun. Ada suara ketukan pintu. Saya pikir Tono kan. Waktu itu saya keluar dari kamar, sret. Dok, 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 dok. Waktu itu kan masih gak sadar ya, pokoknya pikiran waktu itu gak sadar. Bangun tidur kok. Saya buka pintu depan itu, gak ada siapa-siapa. Tapi suara dok-doknya itu masih bunyi gitu. Dok, 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 dok. Loh, ternyata ini suaranya bukan berasal dari pintu depan, alias dari kamar yang ada di depan kamar saya. Itu saya benar-benar kaget kan. Loh, kok suaranya dari dalam?
Wah, wis gak bener ini. Saya langsung masuk kamar, saya kunci kamar. Terus saya meluk Al-Quran waktu itu ya, untuk pertolongan pertama. Wis pokoknya saya takut banget lah waktu itu. Wah, teror ini, pikir saya kan waktu itu. Saya akhirnya terlelap dalam ketakutan. Dan waktu itu saya bangun itu siang, pokoknya jam 9 pagi. Saya bangun, terus pas buka pintu itu tiba-tiba saya ingat kejadian semalam gitu. Tapi kok nggak ada apa-apa ya, alhamdulillah. Dan saya iseng juga ketuk-ketuk pintu kamar depan. Maksudnya kamar yang ada di depan saya ketuk-ketuk gitu. Nggak ada apa-apa. Saya buka juga nggak bisa, wong kuncinya kan di bawah Pak Kos semua, 4 kamar itu, termasuk kamar saya. Saya kan dikasih kunci cadangan. Nah, dari situ saya mikir, ini kalau kayak gini terus bisa gila ini. Tapi tempatnya murah. Gimana ya waktu itu? Pokoknya dilema sekali gitu loh. Kalau cari tempat yang maksudnya itu tempat yang aman, harganya juga agak mahal, sedangkan keuangan agak menipis ini. Sampai saya bantu waktu itu jaga warkop. Jadi saya itu part-timean jaga warkop gitu di sekitar kampus. Waktu itu saya kalau nggak salah sudah semingguan lebih pokoknya di kosan itu. Jadi sebenarnya itu gangguan itu banyak banget. Tapi ya yang saya ceritain tadi adalah salah satunya lah ya. Pokoknya sebenarnya gangguan banget. Banyak banget lah pokoknya. Mulai dari keran hidup sendiri, terus ada suara orang ngomong, pokoknya banyak banget. Nah, suatu ketika, kalau nggak salah itu jam 4 sore, saya pulang dari kampus. Itu di depan teras saya itu ada seorang pemuda. Kayaknya sih mahasiswa ya. Dia itu lagi rokokan gitu di depan teras saya. Saya pikir ini siapa lagi nih. Saya pulang terus saya sapa, "Cari siapa mas?" "Oh enggak mas, saya cuma lagi duduk-duduk aja mampir." "Oh iya." Terus dia ngomong, "Lu sampean yang ngekos ini ya?" "Iya mas, sendirian." "Iya." "Wah kok berani sampean?" Dia ngomong gitu. "Ya dilakuin aja lah mas, pokoknya dijalanin aja." Saya kan juga sempat mikir, dia ngomong gitu berarti kan tahu apa yang terjadi di sini. Emang ada apa mas di kosan ini, di rumah ini? Terus dia cerita, di salah satu kamar itu, di kamar ini, pokoknya di rumah ini, itu dulu ada bekas orang yang mati bunuh diri. Waduh, makin gak enak kan saya dengar cerita dari masnya ini. Ya udah, gimana lagi? Wong keadaannya seperti ini kan, pikir saya waktu itu. Bunuh diri mas. Bunuh dirinya karena apa mas? Saya coba pingin tahu lah ya. Waduh, ceritanya rumit mas. Akhirnya dari situ kita ngobrol lama ya, sampai hampir maghrib lah waktu itu. Terus dia pamit pulang. "Mas saya pamit pulang dulu ya." "Oh iya mas, hati-hati, silakan." Nah bodohnya saya nggak tahu namanya waktu itu. Jadi kita ngobrol lama tapi saya nggak tahu namanya ternyata. Nah singkat cerita, malam itu tidak terjadi apa-apa. Pokoknya selang-seling lah ya kadang-kadang itu kejadiannya. Dan malam itu tidak terjadi apa-apa. Nah pagi itu sekitar jam 7, entah kenapa kok
saya pengen bangun waktu itu. Padahal bangun saya biasanya ya jam 9, jam 8 lah. Saya bangun, saya kaget. Ternyata ada Pak Kos di ruang tamu itu. Dia itu bawa kayak, kalau saya lihat sih kayak sesajen ya. Jadi ada tumpeng, ada kopi gitu kan, masuk ke rumah. Dan Pak Kos juga kaget ngelihat saya. Loh, Mas Zul sudah bangun? Oh iya Pak. Oh, nggak kuliah? Aduh, kuliah saya nanti Pak jam 11-an. Oh ya udah. Karena sudah terpergok saya ya bawa barang-barang kayak gitu, akhirnya ya cerita lah. Pokoknya intinya waktu itu pagi itu saya ngobrol sama Pak Kos. Loh Pak, ini buat apa Pak? Oh ini buat anak saya Mas. Maksudnya buat anak Bapak gimana sih? Ya buat, ini kan wetonnya anak saya hari ini. Ya buat suguh. Saya sih orang Jawa ya, tapi kurang paham dengan hal-hal kayak gitu. Oh gitu ya Pak. Terus saya itu nggak sengaja di apa itu namanya, di sesajennya itu ada foto kecil gitu. Saya lihat, saya tamat-tamatin. Kok kayaknya pernah lihat orang ini, pikir saya kan waktu itu. Pak, ini anaknya jenengan, saya bilang gitu. Iya Mas. Oh Pak, gini Pak ya, mohon maaf. Akhirnya saya ngomong kan, bahwa saya itu pernah ketemu sama anaknya Bapak. Nah si Pak Kos ini langsung kaget. Yang benar Mas, sampean Mas, anak saya sudah meninggal gitu. Loh, beneran Pak, saya nggak bohong. Bahkan kemarin itu kami itu ngobrol lama. Dia itu, anaknya Bapak itu cerita kalau di rumah ini pernah ada kejadian bunuh diri kan. Nah, waktu saya ngomong itu langsung Pak Kos itu langsung kaget. Loh, sampean kok tahu? Ya saya taunya dari ini Pak, anaknya Bapak. Nah, dari situ si Bapak itu kayak matanya itu kayak apa ya, sembab gitu ya, agak kayak mau nangis gitu. Terus saya ngomong, sebenarnya ada apa sih Pak di sini? Terus gimana ceritanya gitu. Akhirnya si Bapak ngomong, cerita, gini loh Mas, masalah kejadian bunuh diri itu bruk, bapaknya pingsan. Gak sempet cerita akhirnya kan. Saya bingung juga waktu itu. Waduh, kok pingsan dulu, gak cerita dulu. Mau minta tolong juga takutnya orang kampung mikir aneh-aneh kan. Soalnya ada sesajen di situ. Saya ya jaga nama baik si bapaknya inilah. Akhirnya saya masuk ke kamar nyari minyak kayu putih, gak ketemu. Ketemunya malah parfum. Ya udah, saya pakai parfum aja waktu itu. Ternyata juga fungsi ya, bangun si bapak. Dan setelah bangun, terus saya kasih minum air putih, tenang ya. Akhirnya si bapak ini cerita tentang apa yang terjadi di rumah itu, terus juga anaknya lah. Tapi ini tidak akan saya ceritakan dalam podcast ya, karena ini sifatnya rahasia. Saya cuma bercerita ya itu tadi, awal-awalnya aja. Dan setelah kejadian itu sekitar 3 hari ya, saya pindah kos. Jadi saya tuh ditarik sama teman saya, katanya kalau mau ayo patungan sama saya, ini kosnya murah, kalau patungan cuma 100.000 per orang. Oke, 150.000 kalau nggak salah waktu itu per orang.
Oke lah, saya mau daripada di sini kan ya. Dan hari itu juga saya pamit ke Pak Kos. Pak Kosnya juga berterima kasih karena sudah intinya ditempatilah rumah itu karena sudah lama kosong juga gitu. Jadi yang saya ceritakan dari awal itu cuma gangguan yang ada di rumah itu. Tapi masalah bunuh diri, siapa yang bunuh diri dan kenapa anaknya Pak Kos itu ada dan menemui saya itu tidak akan saya ceritakan. Jadi mohon maaf sekali ya. Mungkin itu saja cerita yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dan mohon maaf ya sebelumnya jika cerita saya ini terbata-bata, karena ini kejadiannya cukup lama ya. Sekitar 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. 4 tahun atau 3 tahun ya, lupa saya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kalian semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Baik, seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini bukan datang dari orang lain ya, melainkan datang dari diri saya sendiri selaku korban. Jadi ini mungkin kejadian mistis yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Kejadian mistis yang saya alami waktu menginap di kontrakan teman saya yang ada di Surabaya. Oke, singkat cerita, waktu itu pokoknya ini kejadiannya 1,5 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih kuliah, ya semester akhir, semester 14. Nah, ini kan saya kalau setiap hari Kamis itu pulang ke rumah. Terus tiba-tiba ini ada teman saya, namanya Adi. Dia itu ngubungin saya, katanya mau pulang bareng. Ya ayo, tapi hari Jumat, karena hari Jumat pagi itu dia ada urusan di kampus. Cuma ini sekedar pemberitahuan aja, kampus kami itu berbeda, tapi satu SMA dulu, beda kampus aja, makanya kontrakannya juga beda. Nah, sebenarnya sih saya nggak mau ya, maksudnya itu males aja gitu, soalnya pingin cepet-cepet pulang. Tapi kok adinya ini maksa, kayak ya gimana ya, akhirnya ya saya nemenin, terus saya perjalanan menuju kontrakannya. Sekitar jam 5 baru sampai. Dia sudah ada di teras. Terus kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ternyata dia ini teman-temannya pada pulang semua, makanya dia sendirian di kontrakan, minta ditemenin. Oke, dia sih nggak ngomong apa-apa tentang kontrakannya, nggak ada ngomong apa-apa masalah apa itu. Terus sekitar kita ngobrol ya sampai ya maghriban lah. Maghriban itu dia nyalain lampu teras, terus yang di dalam ini, ruang tengah ini nggak dinyalain. Kontrakannya itu kecil ya, cuma ada 2 kamar, terus kamar mandi itu, terus dapur di belakang.
Terus aku tanya kan, ini kenapa kok lampu tengahnya kok nggak dinyalain, gelap, konslet katanya gitu. Ya jadi dia ngakalinya itu ngidupin dua lampu yang ada di kamar itu, dua kamar itu, supaya cahayanya bisa keluar ke apa itu namanya, ruang tengah, dibuka pintunya. Terus kita akhirnya, dia punya PS kan di kontrakan itu, punya temennya mungkin. Kita main PS, nggak terasa sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Karena sudah mata ini udah panas ya, pegel lah. Akhirnya berhenti. Akhirnya kita nonton TV waktu itu. Saya ingat itu waktu itu nonton film Karate Kid. Nah, pas nonton, enak-enak nonton itu, saya sama Adi itu mencium kayak bau gosong gitu. Bau rambut gosong. Kan baunya gurih-gurih gimana gitu ya. Terus aku tanya ke Adi, kayak ono kobongan di. Kayaknya ada bakar-bakaran ini di. Iya. Tetangga mungkin, kata Adi gitu. Ya udahlah, dibiarin aja guys. Akhirnya kami nonton lagi lah. Nah, tiba-tiba nih perut kan kerucuk-kerucuk. Terus aku bilang ke Adi, "Di, kamu punya mie?" "Oh, ada di dapur." Oke. Ke dapur buat mie gitu, mie kuah waktu itu. Terus aku sekitar buat mie sekitar 6 menitan, 5 menitan. Terus aku balik lagi ke ruang tengah tadi yang ada TV-nya. Adi ada di sana dong, tetap ada di sana. Nah, waktu aku mau nyendok minyak, maksudnya mau makan minyak, Adi ini lihatin aku terus. Terus ngomong, "Aku boleh minta minyak nggak?" "Oh, ya silakan, tak kasih kan." Nah, tak kasih ini maksudnya itu, namanya minta kan nggak banyak. Ini dihabisin sama si Adi ini. Ya aku cuma melongo waktu itu. Jangkrik dintek norek, dihabiskan gitu kan pikiranku. Akhirnya aku ngomong, "Di, kok kamu habiskan sih? Aku lapar ya." Gitu, ngomongnya cuma gitu doang. Lah akhirnya, ya wis, kayak ya ada nada-nada jengkel lah aku ya. Aku bikin susah-susah, dia yang ngabisin kan ya. Nah akhirnya aku bikin lagi. Nah waktu masak itu aku mikir, ini loh mie kuah, masih panas, tapi Adi kok kuat gitu loh. Makanya itu kayak orang lapar gitu. Ya udahlah, nggak mikir aneh-aneh, mungkin dia udah biasa makan makanan yang panas gitu. Sudah selesai, tak bawa lagi minyak ke depan, terus aku makan. Dia nggak minta, cuma lihat TV doang. Nah, terus dia ngomong, "Hei, HP-mu lo dari tadi bunyi." Gitu. Nggak tak hiraukan, aku tetap makan aku waktu itu. Tetap makan gitu. Terus si Adi ngomong, "Coba mungkin ada pesan atau telepon yang masuk." Tetap aku nggak hiraukan, cuma ngomong, "Alah Dip, mungkin anak-anak atau adikku mungkin yang WA, biasanya kan aku hari Kamis pulang gitu, kok belum sampai." "Oh gitu ya." Adi cuma ngomong gitu. Nah terus si Adi ini lama kan, udah makan, terus piringnya tak geletakin. Itu sekitar kita nonton TV sampai jam 12 malam. Adi ini gak ada keanehan, ya biasa nonton sama kayak aku gitu. Dan aku pun gak ngecek HP sama sekali. Tahu kan maksud alur ceritanya kemana, tahu kan ini. Lah Adi akhirnya izin ke kamar mandi. "Bentar ya, aku mau ke kamar mandi." Ngomong aku gitu. Oh iya, kamar mandinya ini kan
ada lampunya, cuman tahu nggak sih apa kayak pintunya itu pintu dari plastik. Jadi kalau ada lampu hidup di kamar mandi itu kan kesentrong ke apa ya? Cahayanya itu transparan ke pintu itu tadi. Lah, dia udah ngidupin lampunya masuk. Aku tahu itu masuk. Lama banget. Kok ya sekitar 1 jaman lah. Kok nggak ada suara biur-biur? Maksudnya itu suara air gitu kan. Apa mungkin dia sakit perut kok lama. Tapi benar-benar hening waktu itu, nggak ada suara sama sekali. Ya akhirnya ya aku biarin aja, mungkin sakit perut gitu kan. Terus HP aku kan bunyi lagi itu. Bunyi. Nah itu baru maksudnya aku baru pegang HP itu. Tak lihat, loh, ternyata ini WA-nya si Adi. Loh, ngapain anak ini di dalam kamar mandi WA aku? Nah, di dalam WA itu dia ngomong. Aduh lupa nggak apa, udah hilang itu screenshotannya. Dia ngomong gini, Zul, aku sekarang di kamar, kamu kesini, gitu katanya. Ngomong gitu. Tapi sebelum-sebelumnya itu panjang masih ada, tapi aku lupa. Pokoknya intinya itu dia ngomong yang sama aku itu bukan Adi, bukan dia. Terus ngomong yang terakhir, pesan terakhir itu yang aku nerima itu, Zul, aku sekarang ada di kamar. Kaget dong aku. Lah terus ini siapa? Aku lihat kamar mandi masih terang, lampunya masih ke terawang kan dari pintu itu. Akhirnya aku memberanikan diri ke kamar. Dan karena lampu kamarnya si Adi ini gak terang-terang amat, ya saya masih neliti lah, bener gak yang di kasur itu si Adi. Jadi waktu itu memang bener dia itu ditutupin sama bantal-bantal sama guling banyak gitu. Terus di sampingnya itu ada Al-Quran gitu. Loh, terus dia buka apa itu namanya, gulingnya. Zul, sini Zul, gitu kan. Aku langsung loncat dong, ya yakin kalau ini memang Adi gitu kan. Loncat ke kasur. Terus si Adi, goblok, itu pintunya tutup dulu. Ya aku gak berani. Wong gimana abis kena prank kayak gitu tadi. Kamu aja di, aku ngomong gitu kan. Yesus, ayo wong luru kita berdua berdiri, terus nutup pintunya, jegrek. Nah ini kita nunggu sampai subuh ini di dalam kamar, gak bisa tidur tapi. Nah selama kita di dalam kamar itu, ruangan ya di luar ruangan itu penuh dengan suara kayak apa, gelas jatuh, kerompang gitulah. Mas parah. Pagi akhirnya kita nggak tidur itu. Subuh jam 6 pokoknya, jam setengah 7 mandi. Aku ikut tadi ke kampus itu tadi. Itu langsung kita pulang, nggak balik lagi ke kontrakan. Nah, di dalam perjalanan pulang, kita kan ke kampusnya Adi dulu. Saya kan ke kampusnya Adi dulu. Waktu aku ke kampusnya Adi, terus dia ngomong, sebenarnya waktu kamu bikin mie yang pertama itu ya, itu Adi itu ngecium lagi bau kayak rambut terbakar. Kayak bulu terbakar itu. Dia penasaran kan. Akhirnya dia berdiri terus ngecek gitu sampai ke teras rumah. Kok nggak ada petunjuk gitu loh. Akhirnya dia balik lagi dong. Lah pas balik lagi, itu di ruang tengah itu, di depan TV itu ada sosok yang mirip banget sama dia. Ya bajunya ya semuanya. Nah dia langsung mikir, wah ini
jadi-jadian ini. Wis gak kaget lagi, jelas ini setan ini, mikirnya dia gitu dong. Nah, akhirnya dia itu waktu itu mau memberanikan diri buat ngusir gitu loh. Waktu mau negor, maksudnya ngusir si jadi-jadian ini, setan ini, si setan ini noleh ke Adi. Ya wajahnya kan mirip, tapi sambil melotot. Nah, Adi keder, takut. Mundur dia, akhirnya masuk ke kamar. Nah, itu kejadian aslinya itu seperti itulah. Aku bikin selesai bikin mie, langsung masuk ke ruang tengah itu tadi. Ya kan tak pikir Adi, ternyata bukan gitu loh. Lah Adi itu berusaha WA terus nelpon aku terus, tapi gak aku hiraukan gitu loh. Tapi tadi setannya ya ngingetin sih. Ya udahlah, mungkin sudah takdir gitu ya bertemu dengan dia. Nah itu aja sih ceritanya. Mungkin sekilas mirip cerita. Pernah gak sih dengar cerita yang apa itu namanya, mahasiswa yang kuliah malam ternyata dosennya itu gak ngajar. Yang dosen yang ada di depan mahasiswa itu ternyata hantu. Ya mungkin mirip itu, tapi beda lah. Ini memang benar-benar real saya alami. Dan saya gak balik ke kontrakannya Adi lagi waktu itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan malam ini. Maaf kalau agak tergagap-gagap ya ceritanya, karena saya juga berusaha mengingat-ingat kejadiannya waktu itu. Sebenarnya saya waktu itu punya screenshotannya WA saya sama Adi itu. Cuman ini hilang kayaknya. Sudah saya cari sih kemarin, gak ada. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan selamat beristirahat.